evakuasi dan juga penanganan pasca gempa di Cianjur masih terus evakuasi dan juga penanganan pasca gempa di Cianjur. Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Iya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Ya. Terima kasih Bapak, sangat bangga sekali dengan keadaan kita yang memang serba darurat ya. Tetapi tetap Bapak memberikan acungan jempol untuk kalian yang tetap belajar dan mau datang ke Pondok Pesantren Terpadu Al-Masum Mardiah. Walaupun kita belajar di tenda. Ya, tetap semangat, oke? Oke. Silakan untuk KM untuk membaca doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa sebelum belajar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam kolbu kalian dan tentunya ilmu ini bisa bermanfaat di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk KM di sini ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Ada siapa namanya? Asep sama Agis. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oke. Mari kita doakan ya teman kita ya yang dalam keadaan sakit ini, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Negeri jiwa raga kami. Silakan duduk ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu nasional menambah cinta tanah air kita ya kepada negara Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini ya kita akan belajar ke materi yang baru. Sebelum ke materi yang baru, Bapak ingin mereview ya materi yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita belajar terkait tentang surat lamaran pekerjaan. Nih, apakah di antara kalian ada yang ingat apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang ditulis untuk memohon pekerjaan kepada sebuah instansi atau sebuah perusahaan. Oke, bagus. Terima kasih. Saripah, berikan aplaus dulu. Oke. Ada yang lain nih selain Saripah? Yoga. Tentang lamaran pekerjaan itu kayak surat buat
kita tuh meminta ingin pekerjaan sama atau ngelamar pekerjaan kepada sebuah proyek atau apapun aja. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu, Yoga. Thank you ya. Alhamdulillah kalian di minggu yang lalu masih mengingat terkait tentang materi surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk sekarang nih kita akan belajar materi yang baru nih ya. Materi yang baru sebelum Bapak memberikan materi yang baru nih, Bapak ingin memberikan pretest ya. Pretest terlebih dahulu terkait materi yang akan kita pelajari. Bapak ingin mengetahui sejauh mana nih ya kemampuan awal kalian nih terkait tentang materi yang kita akan pelajari. Nih, materi yang kita akan pelajari yakni teks cerita sejarah. Nih, kita lihat dulu ya. Untuk tujuan pembelajaran boleh bisa dibacakan sama-sama? Saling berkaitan, cerita, sejarah, rintisan atau tulis. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu ya terkait tentang teks cerita sejarah. Ada sekitar 5 pertanyaan nih sama Bapak diberikan waktu, ini mudah sih, namanya juga pretest kan ya, kemampuan awal. Nih, Bapak berikan waktu sekitar 5 menit nih. Nih. Oke ya, ada 5 pertanyaan. Silakan kalian kerjakan sekemampuan kalian, sepengetahuan kalian. Bapak berikan waktu 5 menit, setelah 5 menit nanti dikumpulkan ya ke depan. Sudahkah? Sudah? Baik, nih kalau misalnya sudah silakan dikedepankan, dikumpulkan nih ya. Ayo kedepankan. Baik anak-anak, seperti yang tadi Bapak jelaskan, kita akan belajar mengenai tentang teks cerita sejarah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak akan menayangkan sebuah video narasi. Silahkan kalian cermati ya dari video yang Bapak tontonkan ya. Diperhatikan ya. Para nelayan berada di laut lepas. Kaum ibu sedang sibuk di dapur. Sebagian pemuda sedang berolahraga. Sebagian lagi bersiap-siap menuju pantai untuk rekreasi. Para buruh bangunan sedang bekerja. Guncangan gempa pada 8,9 skala Richter itu berlangsung puluhan menit tanpa henti. Namun tak lama kemudian orang-orang mendengar bunyi dentuman sangat keras, disusul suara gemuruh dari arah laut. Semuanya di luar dugaan manusia, seakan sebuah mimpi buruk yang sangat langka. Ya. Barusan kalian sudah menyimak tayangan ya. Nah, apa yang kalian temukan ya, atau informasi apa nih yang kalian temukan di dalam tayangan tersebut? Coba, ayo. Yang bisa nih akan Bapak berikan reward nih ya. Penghargaan seperti biasa ya. Ketika ada yang berani untuk mengungkapkan ya, menjawab, itu nanti Bapak berikan poin atau nilai ya. Atau nilai yang Bapak catat di buku Bapak pribadi. Ayo. Oke, silakan. Sastri, apa? Sebuah bencana tsunami dan gempa di Aceh pada tahun 2024. Oh, 2004. 2004. Oke, terima kasih ya, Sastri. Oke, siapa lagi nih? Oke. Menceritakan tentang apa? Oh yes, sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Bagus ya, terima kasih Yoga dan Sastri.
Baik nih ya, nih supaya kalian tetap semangat ya di siang hari ini ya. Saya Bapak nih ya, Bapak akan membacakan sebuah pantun nih ya. Pantun dulu nih sebelum kita lanjut ya. Tadi udah bagus ya. Tadi Sastri menyampaikan bahwasannya cerita terkait tentang gempa dan tsunami. Kemudian Yoga tadi apa? Sejarah masa lalu. Nih, Bapak nih bacakan pantun ya. Buah kelapa banyak minyaknya. Tokek suka menjilat ludahnya. Orang yang banyak ilmunya, tentu dia mudah hidupnya. Nah, itu ya mudah-mudahan nih ya. Proses kita menimba ilmu gitu kan. Ini tuntutan dari hadis Rasulullah dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu insya Allah ya ke depannya dunia dan akhirat akan digenggamnya ya. Harus percaya itu. Baik ya. Nih. Kita akan bahas nih ya, tadi Sastri menjawab seperti itu, kemudian Yoga. Nah, Bapak ya menayangkan tayangan tersebut itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari ya. Salah satunya tadi di awal pertemuan Bapak membicarakan terkait tentang teks cerita sejarah nih ya. Nah, sebelum ke sana nih, kalian kenal ini siapa? Siapa nih? Yang ini nih. Ini siapa ini? Andrea Hirata. Dia atau beliau penulis sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Kemudian ini siapa? Kurnia Effendi ya, menulis novel Pangeran dari Timur. Nih, ya perlu kalian ketahui nih. Supaya kalian tidak timbul pertanyaan, kenapa sih Pak kita belajar terkait tentang teks cerita sejarah ya? Sejarah itu kan masa lalu dan lain sebagainya. Nih, siapa tahu nih di antara kalian gitu kan, ada yang berminat menjadi seorang penulis ya. Segala sesuatu apa yang kalian jalani gitu kan, itu merupakan sebuah peristiwa sejarah ya. Tentu tinggal kalian memiliki bakat dan keuletan. Peristiwa sejarah itu bisa kalian torehkan ke dalam sebuah bentuk tulisan. Faktanya nih ya, yang kalian lihat di sini ada Andrea Hirata, ada Kurnia Effendi. Beliau-beliau ini merupakan seorang penulis ya. Seorang penulis yang tulisannya merupakan dari sumber peristiwa yang mereka alami. Ya, contohnya nih Andrea Hirata, Laskar Pelangi gitu kan. Ada yang pernah nonton atau baca novel ya? Nonton ya, itu benar-benar bestseller nih. Novelnya bestseller, kemudian di bioskop juga itu dulu gitu kan ya. Banyak yang ingin menonton terkait tentang bagaimana perjuangan seorang Andrea Hirata untuk bersekolah. Nih, dari seorang penulis tersebut ya, percaya atau tidak, bagi seorang penulis ketika hasil tulisannya itu dimuat dan diterbitkan, tentunya ya dari menulis, kegemaran menulis pasti menghasilkan apa? Uang, cuan gitu kan. Nah, ini ya penghidupan kita bisa terangkat selain kita terkenal gitu kan, ya kita banyak uang dari hasil tulisan gitu kan. Nah, ini bukti konkret ya, bukti nyata ketika kita benar-benar tekun dan ulet menulis sebuah kejadian apapun itu ya, dimulai dari hal yang sekecil apapun. Tulis dan buktinya nih mereka adalah orang-orang yang yang sukses ya di dalam di dalam proses kepenulisannya. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut nih ya. Kita akan belajar terkait tentang teks cerita sejarah. Kita harus tahu dulu nih, apa itu cerita? Nih,
Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya. Nah, ini cerita ya, berdasarkan Kamus Besar KBBI. Sedangkan sejarah itu adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Tadi sudah dijawab oleh Yoga. Ya, cerita sejarah itu masa lampau. Nah, ini. Lantas, apa itu teks cerita sejarah? Teks yang di dalamnya menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang bernilai sejarah. Ya, contohnya tadi ya, tayangan terkait tentang gempa dan tsunami di Aceh. Yaitu ada nilai sejarahnya, ya, nilai sejarahnya ada di sana. Kemudian asal muasal ya terjadinya peristiwa itu seperti apa sih? Nah, itu ya. Itu terkait tentang latar belakang. Oke. Kita lanjutkan ya. Bisa kalian tulis sedikit-sedikit deh ya. Kalian tulis. Oke ya, sedikit ya, teks cerita sejarah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke lanjutkan nih. Apa itu peristiwa sejarah? Nah, kita harus dari awal nih harus mengetahui nih, peristiwa itu adalah kejadian ya. Peristiwa itu adalah kejadian, hal, perkara, dan sebagainya. Kejadian yang luar biasa. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan peristiwa sejarah itu adalah kejadian yang luar biasa, menarik perhatian, dan sebagainya yang terjadi di masa lampau. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, segala sesuatu peristiwa sejarah pasti memiliki sebuah nilai. Ya, sebuah nilai. Nilai itu apa gitu kan? Nilai itu adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Nah, konteks dari nilai sejarah adalah sesuatu yang berharga, bermutu, penting dalam menyempurnakan hakikat manusia dari peristiwa masa lampau ya, bagi kehidupan di masa sekarang dan masa datang. Seperti tadi, kalau misalnya ada gempa, ada tsunami gitu kan ya, berarti nilai yang dapat kita ambilnya itu kita harus apa? Harus berhati-hati, kemudian jangan panik, karena kepanikan nih ya, karena kepanikan itu akan membuat kita fatal ya. Udah terjadi gempa dan lain sebagainya, itu akan menjadi fatal. Harus tenang ketika ada bencana apapun. Oke ya. Nih ya, kita lanjutkan. Nah, seperti dalam tujuan pembelajaran yang tadi ya, kita akan belajar terkait tentang struktur teks cerita sejarah. Nih ya, kita harus tahu dulu nih dari awal apa itu struktur. Nih ya, kita lihat nih, struktur. Apa itu struktur? Cara sesuatu disusun atau dibangun ya, struktur. Seperti halnya ruangan kita ya, ini strukturnya terdiri dari besi, dari terpal dan lain sebagainya ya, menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, bagaimana nih cara teks disusun? Ya, di sini dijelaskan ya. Sebuah teks disusun sesuai dengan jenisnya. Misalnya nih, pada pertemuan yang lalu ya, di kelas 10, misalnya teks prosedur itu mempunyai struktur teks tujuan yang akan dicapai. Ada langkah-langkah ya, kemudian teks laporan mempunyai struktur teks pernyataan umum, klasifikasi, anggota, aspek yang dilaporkan. Lantas, apa saja nih struktur teks cerita sejarah? Nih ya, silakan kalian catat dulu nih ya, sedikit ya. Catat dulu. Ya, yang pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Perkenalan. Seperti kata kalau dulu MOS, tahu MOS? Masa orientasi
santri atau siswa. Nah, begitupun juga di dalam struktur teks cerita sejarah. Ada orientasi, pengenalan situasi cerita, ya. Di dalamnya terdapat ini ya, terdapat pada paragraf pertama. Ya, bagian ini berisi pengenalan cerita tentang apa ya, asal muasal terjadinya peristiwa, siapa pelaku dalam cerita itu, atau tokoh cerita yang diperkenalkan. Tuh ya, yang pertama orientasi. Yang kedua apa? Komplikasi ya. Komplikasi itu berisi masalah yang dialami oleh tokoh utama. Yang di dalamnya pengungkapan peristiwa, konflik dan lain sebagainya. Nah, yang keduanya apa? Komplikasi ya, atau puncak konflik, turning point ya. Puncak dari suatu masalah. Oke. Puncaknya. Jadi kalau misalnya dikerucutkan seperti ini nanti ya, struktur alurnya nanti ya, seperti piramida. Oke. Kita lanjutkan ya. Yang ketiganya adalah evaluasi atau disebut juga dengan penilaian. Nah, bagian ini berisi penjelasan atau penilaian terhadap sikap atau nasib tokoh yang dialami. Kita lanjutkan. Nah, yang keempat adalah resolusi. Nih, resolusi itu adalah bagian terakhir atau ending dari teks cerita sejarah. Terakhir itu adalah koda ya. Bagian ini berisi perubahan yang terjadi pada tokoh cerita dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita yang disajikan sebagai bentuk simpulan akhir. Nih. Nah, untuk bagian koda ini bersifat pilihan ya. Nanti itu di dalam sebuah teks cerita sejarah itu bisa ada ataupun tidak ya. Itu merupakan struktur teks cerita sejarah. Nah, ada pertanyaan dulu nggak nih? Ada pertanyaan nggak terkait tentang struktur? Aman? Amin. Aman. Oke, nih kalau misalnya tidak ada pertanyaan, coba kalian berdiri dulu deh, berdiri dulu ya, berdiri dulu, ya. Dari tadi kalian menyimak dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, sekarang nih ya, perhatikan nih instruksi ya, kita membuat permainan terlebih dahulu nih ya. Supaya kalian gak jenuh gitu kan, supaya kalian teh gak ngantuk gitu kan, apalagi sekarang jam terakhir, Masya Allah ya ngantuknya. Baik dah, perhatikan ya instruksi dari Bapak ya, ini instruksi. Ketika misalnya kita ada dua nih, ada gajah dan ada semut nih, sejauh mana nih kalian masih fokus nih? Nah, kalau misalnya Bapak sebut gajah ya, berarti kalian seperti ini ya gerakannya. Gajah kecil ya, gajah. Kalau semut besar ya. Oke. Paham gak instruksinya? Misalnya gajah kecil, semut besar. Oke. Gajah. Apa? Gajah kecil ya, oke. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Bapak percepat ya. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Oke, baik. Berikan aplaus dulu ya. Oke ya, terima kasih ya. Supaya kalian nggak jenuh. Silakan duduk lagi ya. Nah, tadi kan sudah ya belajar materi terkait tentang struktur teks cerita sejarah. Nah, sekarang nih Bapak akan mengelompokkan kalian nih. Jadi silakan kalian mengambil ya nomor urutnya nih. Silakan ambil nih. Ya.
Nah, sudah menerima nomornya? Nah, sekarang silakan kalian bersatu dengan nomor yang sama. Oh, nomor berapa nih? Nomor 1, mana nomor 1? 1, Cung. Nah, silakan kamu bersama kelompoknya. Bersama kelompoknya. Ayo, silakan. Oke. Ini kelompok 2 ya, nomor 2 ya. Baik, nih ada 2 kelompok. Nah, tadi kita sudah belajar terkait tentang struktur, teks cerita sejarah dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih ya, Bapak akan memberikan tugas ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Dan ingat, tugasnya ya walaupun berkelompok ada 2 penilaian. Yang pertama ada penilaian individu, ya. Yang keduanya adalah penilaian kelompok, ya. Nih, silakan kalian kerjakan, ya. Silakan baca dulu instruksi yang ada di LKPD-nya. Baik, nih waktunya sudah selesai ya. Kelompok yoga dan kelompok Saripah sini ke depan. Sini dulu, ke depan dulu nih, lihat dulu nih. Oke. Nah. Baik ya, kalian ini sudah berkelompok nih. Bapak ingin tahu nih ya, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yoga Saputra. Saya Nadia Siti Surya. Saya Dia Tenagrika Sanova. Ingin mempresentasikan tentang apa itu? Cerita sejarah. Jadi di sini kan ada Teks judulnya tadi apa yang dibaca? Teks apa? Sejarah Hari Buruh. Ya, sok. Silakan. jadi Sok orientasinya apa? Najwa? Dari sejarah Hari Buruh itu ya, Pak. Hari Buruh. keempat dan yang terakhir ada komplikasi. Komplikasi itu di sini rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, bahkan menurut Rosa Luxemburg, demonstrasi yang menuntut pengurangan jam kerja tersebut sebenarnya diinspirasi oleh Oke, sudah. Silakan tutup dulu. mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu ya. Ya, terima kasih. Apakah kelompok 2 ada pertanyaan atau sanggahan terkait tentang temuan ya dalam menganalisis atau mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah? Ya, silakan Mas Sandi. Buruh tuh pekerjaannya kayak apa sih contohnya? Oh, buruh. Katanya buruh apa? Buruh tuh kayak kerja kayak Oke. kerjanya itu bebas apa aja yang pokoknya kerja ke orang intinya. Oke, ada lagi Saripah? Apa Saripah? Hari Buruh, ada gak sih manfaat Hari Buruh untuk bagi kita pelajar? Taib nih ya. Untuk kelompok 2 ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya harus tampil ya. Harus tampil ke depan. Nah, nanti untuk LKPD ya nanti Bapak periksa untuk pretestnya pun ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberikan post test nih ya terkait tentang yang sudah kalian pelajari nanti ya. Post test ya, silahkan ya. Silakan kalian kerjakan. Di sana ada 5 ya, ada 5. Baik,
Silakan kumpulkan ke depan ya. Ini nanti Bapak periksa ya. Pretest tadi sudah ya, menyimak sudah, post-test sudah, nanti Bapak akan periksa hasil kalian. Mudah-mudahan hasil pembelajaran kita hari ini mendapatkan nilai yang bagus ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita nih, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Nah, kita belajar terkait tentang apa saja? Oke, Sarifah, silakan. Teks cerita sejarah adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Juga ada strukturnya, yakni orientasi atau pengenalan. Lalu ada komplikasi, yakni masalahnya. Lalu ada evaluasi, adalah penilaian. Lalu ada resolusi, yakni penyelesaian dari sebuah masalah. Betul. Juga ada koda, adalah amanat yang dapat diambil dari sebuah cerita tersebut. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu ya. Terima kasih Sarifah ya. Baik ya, itu merupakan pembelajaran kita ya hari ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar terkait tentang nilai-nilai teks cerita sejarah ya, masih di dalam teks cerita sejarah. Baik, waktu ini sudah habis. Silahkan KM untuk membaca kafaratul majelis terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ya, terima kasih. Silahkan untuk pulang ya. Diat, Sastri, Sarifah, Najwa, Yoga, Marsadi lagi ya. Terima kasih ya.